teman belajar dan bertumbuh. Wah, selamat malam teman-teman Tabula semuanya. Wah, saya harap nih teman-teman semua sedang dalam kondisi yang baik dan berbahagia ya. Saya mewakili tim Tabula juga ingin mengucapkan terima kasih nih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Tabula semua atas antusiasmenya teman-teman semua dalam mengikuti Tabula Talk hari ini. Nah, dalam memulai karir nih, mungkin nih banyak nih dari kita yang bingung nih, apa ya yang harus dilakukan pertama kali? Gimana sih cara agar lamaran kita dilirik? Wah, pas banget nih teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan ini bakal dikupas tuntas oleh narasumber kita yang super kece, yaitu Kak Clarissa. Wah, beliau ini merupakan talent acquisition dan employer branding di PT Kalbe Farma Tbk. Wah, keren banget ya teman-teman. Selamat malam Kak Clarissa. Halo halo, selamat malam, Kak Vera, Wah, dan teman-teman semuanya. Kak Clarissa gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan Baik, yang berbahagia ya. Baik, iya, Kak. semoga Kak Vera juga sama teman-teman semuanya juga dalam keadaan yang pastinya sehat ya, dan selamat berbuka puasa juga bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa ya. Wah, terima kasih ya. Terima kasih banyak Kak Clarissa. Mungkin boleh nih Kak Clarissa cerita sedikit, gimana nih sepak terjang Kak Clarissa di dunia perkariran? Oke, jadi kalau aku boleh flashback sedikit gitu ya, jadi sekalian perkenalan diri aja kali ya. Jadi, teman-teman semuanya, saat ini memang aku as a talent acquisition atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata-kata recruiter gitu ya atau di rekrutmennya. Tapi sebelum jadi recruiter di Kalbe Farma, sebelumnya secara memulai karir aku lebih banyak di learning and development gitu atau di people development atau kalau teman-teman familiar mungkin di bidang training gitu. Jadi, waktu itu 1 tahun di consultant training. Lalu beranjak ke dunia properti di sana 1 tahun juga as a learning and development. Lalu di tempat yang saat ini yaitu di Kalbe Farma, sudah 2 tahun lebih, ya itu di talent acquisition sendiri gitu. Secara karir mungkin, kayak gitu kali ya gambarannya. Wah, keren banget nih Kak Clarissa, udah memulai, dunia perkariran di mana-mana. Nah, mungkin nih Kak, kan sesuai dengan topik kita hari ini ya, banyak nih Kak dari kita yang bingung nih, bener nggak ya yang kita lakukan pertama kali pada saat memulai karir. Sebetulnya nih Kak, apa ya yang harus kita lakukan pada saat kita pertama kali memulai karir? Oke, ya mungkin ini juga tadi kalau aku sempat lihat, dari ketika teman-teman berkenalan juga, harapannya jadi pengen tahu gitu ya, gimana ya cara yang memulai dalam dunia karir gitu. Sebenarnya sih gampangnya adalah teman-teman tuh harus tahu dulu minatnya teman-teman itu di area mana gitu. Jadi kenapa sih hal itu jadi penting gitu, karena kan sebenarnya ketika teman-teman mau memulai karir, jangan sampai juga dong teman-teman tuh salah dalam mengambil langkah. Pastinya kan nggak mau ya kalau kita tuh salah gitu ngambil langkahnya gitu. Kita maunya, karirnya karirnya itu, istilahnya pijakan awal kita dan harapannya itu kita tuh bisa lama gitu kan, long lasting di karir tersebut gitu kan ya. Nah, apa sih yang sebenarnya harus diketahui ya balik lagi, pokoknya satu, tahu dulu minatnya teman-teman itu apa, gitu. Jadi dasar, dari sebelum kita tahu atau mulai karir, itu tahu dulu minat kita apa. Itu sih yang menurutku yang paling penting ya. Berarti, kita juga, boleh nih milih-milih, bidang mana aja nih yang kita pengen dalemin gitu ya, Kak, ya? Iya, betul betul. Jadi, harus tahu juga nih sebenarnya aspek, atau area mana sih yang sebenarnya teman-teman tuh pengenin gitu. Itu penting sih untuk ketika teman-teman tuh mau mulai karirnya teman-teman gitu. Mmm, eee,
Berarti Kak, mungkin nggak ya ada kemungkinan kalau misalnya nih kita bekerja di bidang yang kita nggak sukai nih, itu akan, berpengaruh nggak ya Kak terhadap performa kita dalam bekerja nanti? Oke, kalau ditanya kayak gitu punya pengaruh apa enggak, menurutku sendiri jadi based on pengalaman juga ya teman-teman ya, itu punya pengaruh pastinya. Ketika teman-teman, misalnya nih teman-teman, senangnya atau punya minatnya itu untuk, mau bekerjanya itu adalah di back office gitu ya, atau lebih senang untuk bekerja di dalam ruangan gitu ya. Nah sedangkan teman-teman, akhirnya memilih untuk berkarir yang which is itu adalah di misalnya di lapangan gitu ya, kerjanya di dunia mungkin sales atau dunia marketing gitu, yang harus mungkin sangat banyak berinteraksi dengan orang. Nah, itu pasti teman-teman jadinya kurang match atau kurang sesuai gitu ya. Nah, jadinya apa? Pasti satu, teman-teman yang tadinya pengennya di back office ketika ketemunya kalau atau kebanyakan kerjanya di lapangan, pasti ngerasa, "Kok kerja gini banget ya? Kok kerja kayaknya capek banget ya?" Gitu. Jadi ada merasa mungkin tidak enjoy dalam melakukan pekerjaan itu gitu, dan pastinya kan kalau nggak enjoy atau, kurang menggunakan hati gitu ya, jadinya apa ya, ogah-ogahan mungkin kali ya, kalau bahasanya tuh ogah-ogahan gitu. Jadi kerjanya ya udahlah yang penting kerja aja gitu. Nah sedangkan kan ketika berkarir itu pastinya kan ada target yang ditetapkan ya, dalam segala bidang pekerjaan apapun pastinya ada target. Nah caranya teman-teman dalam mencapai target itu kan pastinya kan butuh usaha gitu. Kalau misalnya teman-teman aja, secara usahanya juga, "Oh ya udahlah jalanin aja." Nah jadinya targetnya itu apakah akan tercapai atau tidak? Pastinya mungkin bisa tercapai tapi akan sulit gitu. Wah, berarti bidang yang kita minati nih sangat berpengaruh ya terhadap kinerja kita di dunia karir ini. Betul, betul, tapi aku juga mau tambahin ya, nggak cuma minat, tapi teman-teman juga harus lihat lagi gitu selara yang lainnya juga gitu. Jadi aspek yang perlu dilihat juga mungkin kesesuaian dengan pendidikannya juga gitu. Misalnya teman-teman pendidikan terakhirnya misalnya di diploma 3 gitu, diploma 3 misalnya di keperawatan. Nah, teman-teman bisa tahu dong di diploma 3 keperawatan itu, kira-kira punya karir yang apa aja sih sebenarnya? Apakah harus benar-benar jadi perawat atau, "Oh ternyata saya nggak terlalu suka sih di bidang, klinisi atau benar-benar bidang untuk ketemu pasien. Oh, tapi ternyata saya sukanya itu mungkin bekerjanya di balik, atau di back office." Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu dulu gitu. Mungkin teman-teman kayak, "Oh iya saya sih D3 keperawatan." Mungkin kalau D3 keperawatan banyaknya jadi perawat gitu, tapi ternyata secara minat teman-teman kurang merasa nyaman ketika harus melayani atau berhadapan dengan pasien. Nah, mungkin teman-teman juga bisa cari loh pekerjaan yang memang membuka peluang bagi teman-teman yang D3 keperawatan ini di bidang, yang non di istilahnya yang non perawat gitu. Contoh misalnya mungkin jadi admin atau jadi, tim sales. Nah, itu juga bisa kayak gitu atau di bidang farmasi gitu. Nah, itu juga bisa sih untuk, ke arah sana gitu. Berarti, eee, penting juga ya untuk melihat, peluang dari jurusan kita tuh ke arah mana saja sesuai nggak sih ini ke, bidang yang kita minatin gitu? Kenapa? Gimana, Sorry tadi suaranya agak kecil. Oh, berarti, kesesuaian pendidikan itu juga penting ya untuk, menentukan kemana sih arah karir kita, dan juga kita juga harus bisa menyesuaikan nih passion kita dengan kesesuaian pendidikan kita. Betul, jadi emang penting banget nih gitu. Jadi nggak hanya berbicara tentang minat, tapi teman-teman juga harus tahu dulu nih, teman-teman pendidikan itu juga yang jangan sampai dihilangkan gitu ya. Kenapa? Karena kan teman-teman juga sudah bersusah payah ya, atau sudah berjuang gitu ya, untuk mencapai pendidikan tersebut atau gelar tersebut gitu. Nah, jadi, jangan lupakan juga bahwa teman-teman punya minat juga loh atau punya, "Oh saya tuh emang lulusan misalnya S1 manajemen nih," gitu. "Oh iya saya memang lulusan S1 manajemen sih," gitu, "tapi minat saya mungkin di tim sales marketing atau memang
passion saya emang di back office. Nah, itu kan juga bisa ya, kayak gitu. Jadi penting sih untuk benar-benar cek dulu juga sama teman-teman kalau misalnya sekarang lagi menempuh di dunia strata 1 atau misalnya di diploma atau di pascasarjana, itu penting juga sih untuk melihat nantinya kira-kira oke peluang ke depannya itu ketika nanti saya mau berkarir, kira-kira saya akan berkarir di bidang mana ya. Nah, bisa juga nih jadi persiapan dari sekarang ketika nanti teman-teman udah lulus gitu ya, jadi, fresh graduate tapi udah siap juga nih untuk dilirik dari perusahaan ternama juga gitu. Wah. Nah, Kak, mungkin nih kan untuk memulai karir ini, tentunya, banyak ya yang harus kita lakukan gitu. Sebetulnya nih, Kak, dalam memulai karir ini ada nggak sih, Kak, hal-hal yang bisa kita lakukan sejak dini mungkin dari bangku kuliah untuk, menambah hal-hal yang bisa memberikan nilai plus nih di CV kita? Oke, pertanyaan menarik banget ya. Oke, jadi apa ya sih yang perlu kita siapin gitu ya dari ketika misalnya kita tadi, lagi kuliah gitu ya atau misalnya di bangku sekolah gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di SMA gitu ya atau misal di SMK gitu ya, biasanya kan kalau dari SMK langsung siap nih udah terjun gitu ya di bidang karir gitu, di bidang industri gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau yang di SMK itu bisa jadi sih untuk, ikut dalam OSIS gitu misalnya, OSIS kan pasti ada ya. Nah, bisa juga nih ikut OSIS. Nah, atau kepanitiaan lain, itu juga bisa. Atau kalau di SMK itu, setauku ya, itu ada yang namanya, kuliah kerja praktek gitu. Jadi ada yang memang praktek langsung di perusahaan gitu, atau misalnya di bidang instansi pemerintah. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi teman-teman itu kumpulin aja sebanyak-banyaknya magang gitu. Itu yang untuk SMK. Tapi kalau untuk diploma atau strata 1 atau pascasarjana sebenarnya kurang lebih cukup serupa ya, teman-teman ya, gitu. Jadi, ketika teman-teman lagi kuliah juga boleh loh ikut dalam partisipasinya dalam organisasi gitu ya, organisasi di kampusnya masing-masing atau di universitasnya masing-masing. Lalu misalnya ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM, BEM gitu ya, itu juga bisa ikut dalam sana. Dan juga pastinya teman-teman, aku sarankan sih untuk coba magang gitu. Kenapa? Magang ini jadi hal yang penting gitu, karena teman-teman satu, jadi tahu nih, oh dunia kerja tuh sebenarnya seperti apa ya gitu. Apakah saya cocok ya kerjanya di back office atau enggak? Nah, itu biasanya jadi salah satu, ajang teman-teman juga untuk mencoba gitu. Tapi tidak hanya itu juga, teman-teman kalau misalnya, punya kesempatan untuk menjadi misalnya nanti di kampusnya ada membuka untuk di sesi untuk menjadi asisten dosen dan teman-teman punya nilai yang baik, nah teman-teman juga boleh loh ikut jadi si ASDOS itu gitu atau asisten dosen. Karena apa? Karena pasti itu jadi nilai plus juga gitu, bahwa teman-teman itu aktif gitu, jadi aktif ketika kuliah. Dan pastinya kan kita juga mau tahu ya gitu, as a recruiter kita juga mau tahu gitu, kenapa sih teman-teman kok aktif ya ketika kuliah gitu. Itu sih mungkin salah satu saran yang bisa aku share ya ke teman-teman semuanya. Berarti, pengalaman-pengalaman kepanitiaan, organisasi, magang, dan lain-lain itu sangat penting banget ya untuk menambah, nilai plus gitu di CV ya? Ya betul. Jadi, saranku sih teman-teman ikut, tapi ikutnya ini gitu ya, jadi mungkin teman-teman habis pulang dari sini, "Oh yaudah deh mau ikut semua organisasi," diambil gitu semuanya, jangan juga gitu. Jadi teman-teman pilihlah teman-teman yang tahu atau yang kenal diri teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman misalnya, "Oh kayaknya saya cuma mampu ikut satu organisasi aja deh ketika kuliah," ya nggak apa-apa gitu, ikutlah satu organisasi gitu. Atau misalnya, "Oh kayaknya saya cuma suka jadi kepanitiaan aja di satu acara," ya nggak apa-apa, ikut aja, yang penting teman-teman itu tahu juga gitu, maksudnya benar-benar sadar bahwa teman-teman itu
ikut dalam kegiatan tersebut gitu ya, atau ikut dalam, kepanitiaan tersebut tuh memang karena kemauannya dari teman-teman sendiri gitu, bukan karena ada paksaan atau kayak ngerasa bahwa, "Oh, saya ikut ini biar karir saya nanti ke depannya, baik deh," gitu. Karena kan sebenarnya memang betul itu bisa salah satu jaminan, tapi kan tidak 100% menjamin ya teman-teman ya. Jadi balik lagi teman-teman yang tahu dan juga yang kenal diri teman-teman juga gitu. Berarti dalam mengikuti kegiatan kepanitiaan dan organisasi serta yang lain-lainnya itu, kita juga harus mengikuti minatnya kita juga ya, Kak, ya? Ikutin minat ataupun misalnya ada area nih yang teman-teman itu mau coba gitu. Misalnya, "Oh kayaknya saya bukan orang ilmiah banget deh, tapi ada acara kepanitiaan yang berbau ilmiah nih," gitu. "Kayaknya saya pengen deh coba iseng-iseng deh." Nah, misalnya teman-teman mau tahu gitu ya kalau di kepanitiaan ilmiah tuh kayak gimana, nah itu boleh sih untuk teman-teman ikuti gitu. Wah menarik banget nih ya, Kak, kalau membahas tentang, dunia kepanitiaan ini. Eee, Berarti nih, Kak, kalau misalnya, kita nih udah punya banyak, pengalaman organisasi, kepanitiaan, magang, freelance, dan segala macamnya, itu perlu nggak sih, Kak, kita semuanya itu masukin ke dalam CV atau mungkin pengalaman-pengalamannya yang kita masukin itu yang relevan saja dengan lowongan yang kita apply? Nah, ini pertanyaannya cukup menarik sih bagi aku sendiri gitu. Seberapa banyak sih pengalaman yang sudah kita dapatkan lalu harus kita tuangkan gitu ya dalam bentuk CV gitu. Nah, teman-teman ini perlu teman-teman tahu juga nih, kita kami as a recruiter itu tidak terlalu punya banyak waktu untuk benar-benar baca secara detail, gitu. Jadi, saran aku sih masukin yang emang top 3-nya dari teman-teman, gitu. Kenapa sih top 3 gitu ya? Karena ya kita mau tahu dulu gitu, maksudnya teman-teman itu terlibat aktifnya kalau ini bagi teman-teman ini yang mungkin as a fresh graduate ya, yang benar-benar fresh graduate mau mulai karirnya. Terus kok saya nggak punya pengalaman, misal nggak punya pengalaman magang juga gitu. Ya sudah, berarti ketika teman-teman aktif dalam organisasi, cantumin aja sih 3 terbaiknya. Misal teman-teman ada ikut 5 atau 6 event gitu ya dalam ketika kuliah. Mungkin teman-teman bisa cantumin 3. 3 di sini adalah 3 yang terbaik juga gitu ya. Dan, tulisin juga nih gitu bullets-nya, kayak misalnya teman-teman itu jadi seksi perlengkapan. Nah, jadi seksi perlengkapan itu pekerjaannya ngapain sih? Cukup deh cantumin aja 1 atau 2 poin. Itu, akan membantu, untuk para rekruter ngebaca dulu nih, kayak, oke teman-teman itu punya aktif di organisasi, tapi secara, perannya itu seperti apa ya? Nah, itu boleh sih untuk dituliskan kalau saran aku adalah 3 gitu, saranku adalah 3 ya untuk yang dituliskan di dalam CV gitu. Penting juga ya, Kak, dalam menuliskan pengalaman kita tulisin juga gitu job desk-nya. Iya, jadi menurutku penting sih untuk ditulisin secara job desk karena bisa jadi nih seksi perlengkapan di kampus A dengan kegiatan kegiatan ilmiah sama misalnya di kampus B dengan kegiatan ilmiah juga tapi jadi seksi perlengkapan bisa jadi secara tanggung jawab atau secara roles-nya itu berbeda gitu kan. Nah, jadi penting untuk dijabarkan. Kenapa? Jadi biar kita tuh as a recruiter bacanya gampang kayak, "Oh oh ini dia secara, jadi perkap tuh kerjanya seperti apa ya?" Atau di bidang perlengkapan tuh seperti apa ya gitu. Mmm. Nah, Kak, kalau dari kepenulisannya nih, recruiter itu tuh lebih suka, menulis job desk-nya itu secara paragraf atau secara per poin ya, Kak? Oke, ini, per poin sih akan lebih baik gitu. Kenapa? Kalau per paragraf gitu, eee, butuh untuk kayak, "Oh ini stand out-nya jadi di mana ya?" Atau kerjaan intinya seperti apa ya? Nah, jadi make it simple sih teman-teman. Jadi, menurutku CV itu yang baik itu sebaiknya make it simple gitu. Jadi teman-teman tahu apa yang sudah teman-teman kerjakan, teman-teman tuanglah dalam CV dalam bentuk yang, simpel gitu. Jadi singkat tapi tetap
singkat, padat, dan jelas gitu, itu yang akan lebih baik gitu. Karena kalau bertele-tele juga dan gak ada isinya, sama juga bohong kan gitu. Jadi benar-benar tulislah, intinya aja sih, inti dari, secara singkat pekerjaan atau misalnya roles teman-teman di dalam kepanitiaan atau organisasi tersebut seperti apa gitu. Hmm. Berarti penting juga ya Kak untuk membuat CV yang simpel, karena ini juga mungkin, kita juga bisa membantu gitu para rekruter untuk, lebih menghemat waktu dan lebih gampang gitu untuk melihat, kita nih punya skill apa aja nih ya. Ya betul, jadi itu betul banget sih. Jadi, bantu banget untuk rekruter gitu karena secara kan kalau misalnya secara CV gitu ya, satu lowongan itu secara CV yang masuk ke rekruter itu mungkin lebih dari 100 CV gitu. Sedangkan kita harus screening juga secara cepat kan. Kita juga nggak mau ngegantungin teman-teman semua juga gitu ya. Kita juga mau proses bagi yang teman-teman lolos qualification akan kita proses lebih lanjut ya, kalau enggak kan kita nggak proses lebih lanjut. Nah, salah satu caranya bisa jadi nih untuk jadi teman-teman juga jadi stand out juga gitu ya. Nah, itu bisa jadi dengan si CV itu juga gitu. Wah, menarik banget ya, Kak, ya. Nah, eee, misalnya nih kayak kita udah bikin CV yang mungkin menurut recruiter udah bagus dan kita nih lolos nih untuk, sesi interview. Mungkin apa ya, Kak, tips-tipsnya gitu, tips-tipsnya, yang harus dipersiapkan untuk menghadapi sesi interview ini? Oke, menghadapi interview gitu ya berarti. Oke, kalau untuk ngadepin interview, balik lagi satu, teman-teman itu harus ketika teman-teman kita misalnya ya dari rekruter ternyata secara CV teman-teman udah kita nyatakan, "Oh ini oke nih lolos kualifikasi." Terus dari rekruter itu menghubungi teman-teman untuk proses selanjutnya, yaitu adalah interview bersama HR ataupun sama user gitu, tapi biasanya interviewnya sama HRD dulu. Nah, untuk interview sendiri, teman-teman harus pastiin lagi nih, teman-teman itu ngelamar untuk posisi apa, gitu. Jadi, teman-teman harus aware, jangan sampai ketika, ya udah deh rekruter udah ajak interview, udah diokein aja, tapi teman-teman juga lupa nih sama pekerjaan yang teman-teman lamar gitu. Nah, teman-teman tuh harus tahu juga nih, pekerjaan yang teman-teman lamar itu pekerjaannya apa sih gitu ya. Misalnya teman-teman jadi admin gitu ya. Nah, ya udah teman-teman udah sadar bahwa teman-teman ngelamar untuk jadi admin gitu ya misalnya. Terus teman-teman saranku tahu dulu nih atau kenalin juga perusahaannya gitu. Jadi menurutku penting untuk mengenali dari, teman-teman cari informasi, satu tentang pekerjaannya itu seperti apa, dan juga pastinya perusahaan yang teman-teman lamar gitu. Misalnya teman-teman ngelamar di Kalbe Farma gitu ya. Nah, teman-teman juga harus tahu dong Kalbe Farma itu perusahaan apa sih gitu. Jangan sampai nih teman-teman nanti misalnya ditanya gitu ya, kan nggak semua rekruter juga nih nanya tentang perusahaannya, tapi ada rekruter misalnya nanya gitu, "Menurut kamu Kalbe tuh," misalnya ya contoh ya, misalnya, "Menurut kamu tuh Kalbe Farma tuh perusahaan apa sih?" Nah, teman-teman ternyata nggak tahu nih, karena misal teman-teman asal apply gitu. Nah, itu kan jadi mengurangi poin ya, teman-teman, gitu. Jadi teman-teman harus balik lagi tahu tentang, pekerjaan itu seperti apa, dan juga kenali juga nih, perusahaan itu seperti apa. Misalnya teman-teman juga mau ngelamar di Tabula gitu ya, nah teman-teman harus tahu juga, Tabula itu apa sih, perusahaan apa sih, dia bergerak di bidang apa sih, kenapa ya teman-teman itu mau nih untuk apply di Tabula. Nah, itu penting untuk sampai teman-teman kenali perusahaan yang teman-teman lamar dan juga kenapa ya teman-teman tuh mau apply juga nih atau melamar pekerja di tempat tersebut, gitu. Wah, berarti penting juga ya untuk mengenali lebih dalam nih perusahaan yang kita lamar, karena itu akan mengukur sejauh lebih dalam gitu, pemahaman kita tentang perusahaan tersebut ya, Kak, ya? Ah, betul. Jadi itu akan ngebantu sih, ngebantu kita ngelihat bahwa, seberapa sih teman-teman juga tertarik gitu ya sama lowongan yang kita buka gitu ya, dan juga seberapa teman-teman juga bisa meyakinkan kita bahwa, kita as a recruiter bahwa teman-teman itu adalah kandidat yang tepat nih untuk posisi yang teman-teman lamar juga pastinya gitu. Nah, Kak, seputar mengenali lebih dalam
perusahaan kan biasanya tuh kalau lagi di sesi interview pas akhir-akhir tuh, kita selalu disuguhkan, pertanyaan dengan, ada pertanyaan. Nah, itu penting nggak ya untuk kita bertanya balik kepada perusahaan yang kita lamar? Oke, kalau ditanya, eee, seberapa penting teman-teman nanya, kebalik lagi ke teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman ini kan lagi ngelamar nih ya, ngelamar suatu pekerjaan, misalnya jadi staf HRD gitu ya, di Tabula gitu. Terus teman-teman udah selesai interview, teman-teman pasti ditanya kan, "Ada yang mau tanyain nggak?" Nah, ternyata ketika sepanjang interview, teman-teman ini juga belum mendapatkan gambaran yang utuh gitu, atau gambaran yang full tentang, oh posisi, staf HRD di Tabula ini seperti apa sih? Atau secara pekerjaan tuh seperti apa ya? Nah, teman-teman tuh boleh banget loh menanyakan hal tersebut gitu. Satu, jadi teman-teman itu make a clear dulu, jadi jelas dulu dari awal proses, rekrutmennya berlangsung itu memang, sudah teman-teman pahami juga bahwa pekerjaannya ini nanti jadi staf HRD tuh, oh di Tabula tuh staf HRD-nya tuh misalnya, oh kita tuh harus ngurus bagian penggajian ya, ngurusin bagian di kepersonaliaan atau data data karyawannya juga. Nah, teman-teman kan jadi punya bayangan, oh pekerjaannya nanti akan seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa tahu lagi, apakah teman-teman akan semakin berminat dalam posisi tersebut atau ternyata kok nggak sesuai ya dengan ekspektasi saya gitu? Wah, berarti, penting juga ya, Kak, untuk, memahami lebih lanjut job desk pekerjaannya dan juga penting banget nih untuk, menyimak menyimak secara lebih dalam, sesi interview itu sendiri. Iya betul, tapi, balik lagi gini, kalau ternyata di lowongan pekerjaannya itu sudah tercantumkan dengan jelas gambaran pekerjaannya gitu ya, teman-teman kalau nanya lagi terkesan teman-teman, "Kok jadinya nggak baca lowongan pekerjaannya ya?" Gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ngerangkum sih, "Oh kalau kayak gini pekerjaannya gambarannya seperti ini ya?" Nah teman-teman jelasin, "Bener nggak sih kayak gitu?" Nah jadi teman-teman cuma make it a statement dan juga bertanya bahwa, "Oh pertanyaan ini apakah sudah cukup gambaran ini sudah cukup sesuai dengan apa yang teman-teman baca dan yang teman-teman pahami dengan yang akan terjadi nanti ketika teman-teman bergabung," gitu. Jadi, tanya boleh gitu ya, tanya apapun yang pengen teman-teman tanya itu silahkan banget, nggak apa-apa, tapi pastikan bahwa pertanyaan yang teman-teman tanyakan itu memang informasi yang teman-teman butuhkan secara lebih dalam atau lebih lanjut gitu. Jangan sampai mengulang nih apa yang ada di lowongan pekerjaan gitu. Misalnya nanya, "Bu, saya mau nanya, kalau gitu ini lowongan hanya untuk S1 manajemen ya?" Nah, itu kan padahal teman-teman udah jelas-jelas di kualifikasinya tertulis misalnya kita hanya menerima misalnya lulusan dari S1 manajemen gitu. Nah, itu kan mempertanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan kembali ya, karena kan teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman itu diproses, ya karena pasti sudah lolos dari kualifikasi yang ada, gitu. Kayak gitu sih. Berarti penting juga ya untuk, melihat kembali nih job desk pekerjaan yang kita apply. Jangan sampai kita itu nanyain hal-hal yang udah ada jawabannya di job desk itu sendiri. Betul, karena kalau enggak nanti itu jadi kayak, jadinya nih orang gimana sih? Jadi kayak teman-teman tuh kan dipertanyakan juga gitu, apakah teman-teman sudah benar-benar memahami atau asal-asalan aja nih dalam, istilahnya meng-apply pekerjaan tersebut, gitu. Wah, berarti ini benar-benar ini salah satu hal yang harus dihindari ya pada saat sesi interview. Iya, sebaiknya sih tidak perlu mengulangi pertanyaan yang memang ada di dalam, lowongan tersebut ya, kalau sudah jelas, gitu. Nah, ngomong-ngomong hal-hal yang harus dihindari nih, Kak, sebetulnya apa aja nih, Kak, hal-hal yang harus dihindari pada saat, persiapan interview ataupun pada, berlangsungnya sesi interview itu sendiri? Oke, apa sih yang perlu dihindari gitu ya? Pertanyaannya cukup sulit ya sebenarnya ya. Kalau yang dihindari sih sebenarnya hindari teman-teman bahwa teman-teman tuh,
kurang paham atau kurang yakin dengan posisi tersebut. Jadi atau jangan sampai teman-teman itu melamar karena asal ngelamar gitu. Jadi kayak, ya udahlah daripada nggak dapet kerjaan coba-coba aja gitu. Karena jadinya nanti teman-teman akan terjebak gitu. Satu, kita panggil teman-teman mungkin secara kualifikasi teman-teman sudah lolos gitu ya, tapi ternyata ketika interview, kita pun jadi as a recruiter akan ragu nih, teman-teman ini benar-benar, mmm, minat nggak ya di job ini atau sebenarnya cuma coba-coba doang gitu. Jadi kita akan mempertanyakan, nah bisa jadi kan nanti teman-teman nggak akan lanjut ke proses selanjutnya gitu kan. Dan juga yang perlu dihindari ya teman-teman, kalau sekarang ini kan untuk situasi after, atau selama pandemi ini, banyaknya itu adalah interviewnya secara online gitu ya, atau melalui virtual, video call biasanya lah ya. Nah, teman-teman pastikan, bahwa teman-teman itu sudah paham dulu nih sama aplikasi yang mau digunakan, gitu ya. Siapin dulu semua perangkatnya, gitu ya, dengan baik mungkin di-testing dulu, gitu ya. Dan juga pastinya siapkan diri teman-teman. Gitu, siapkan artinya apa, teman-teman tuh jangan sampai lagi mau interview gitu ya, terus tapi pakaiannya tuh pakaiannya sangat nyantai. Nah itu juga jangan gitu. Atau, ya udahlah gara-gara virtual, kayaknya nggak perlulah dandan banget kalau yang cewek-cewek gitu ya, yang cewek-cewek nggak perlulah dandan-dandan banget. Nah tapi teman-teman tuh harus tetap terlihat rapi loh gitu. Ataupun yang cowok-cowok nih, ya udahlah nggak usahlah pakai pomade, nggak usahlah pakai gel. Nah, mungkin teman-teman betul nggak usah pakai pomade, nggak usah pakai gel, tapi tetap aturlah rambutnya teman-teman tuh secara rapi. Karena yang kami bisa nilai juga pastinya kan dari penampilan juga ya ketika kita interview gitu ya. Karena kan kita juga mau tahu nih, secara penampilan teman-teman itu seperti apa ya penampilannya gitu. Apakah rapi atau tidak, atau misalnya teman-teman sudah memang mempersiapkan interviewnya dengan baik atau tidak, dan juga nih teman-teman hindari untuk telat gitu. Kalau misalnya ternyata teman-teman mengalami, adanya kendala misalnya tiba-tiba ada urusan keluarga mendadak atau teman-teman ternyata amit-amit gitu ya teman-teman ya, sakit gitu ya, hubungilah rekruternya gitu. Jadi hubungi rekruternya bilang bahwa teman-teman itu misalnya kalau misalnya sakit, bilang aja kalau teman-teman tuh sakit, gitu. Jadi bisa jadi kita akan aturkan ulang, gitu. Ataupun kalau misalnya ternyata teman-teman, telat nih 5 menit, gitu ya, teman-teman udah tahu kalau teman-teman tuh akan telat selama 5 menit, gitu. Diinfokan aja ke rekruternya, gitu. Karena, dari rekruter pun juga pastinya akan menginformasikan teman-teman semuanya ke para kandidat juga kalau misalnya ternyata interviewnya itu mengalami keterlambatan, gitu. Karena kan kita maunya tidak hanya dari pihak perusahaan juga dong yang menguntungkan, tapi dari pihak, teman-teman sebagai kandidat pun juga diuntungkan gitu. Jadi karena kita berdua nih mau sama-sama membuat ini menjadi, enak gitu ya. Nah yuk kita sama-sama ngomong aja teman-teman kalau misalnya teman-teman ternyata telat gitu ya, atau misalnya ternyata ada hal lain yang teman-teman ternyata di luar kontrol teman-teman, sehingga harus di-cancel atau di-reschedule, ngomong aja ke rekruternya. Pasti nanti dari rekruter akan coba cari jadwalnya kok gitu dengan, user ini atau misalnya kita akan cari jadwal dari antara rekruter sama kandidatnya ini juga gitu. Oke. Berarti komunikasi ini juga, salah satu aspek yang penting ya dalam keberlangsungan ataupun kelancaran sesi interview ini. Betul, komunikasi sama penampilan ya, jangan lupa sama penampilan itu sendiri gitu. Karena balik lagi, kita juga karena kan teman-teman mau bekerja ya, mau berkarir. Nah, jadi pilihkanlah diri teman-teman juga dalam area yang profesional juga pastinya gitu. Wah, menarik banget nih, Kak, untuk tips dan trik sesi interviewnya. Nah, tapi nih, Kak, kalau misalnya nih, Kak, ketika mengirim lamaran tentu nih ya, mungkin ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan balasan balik atas lamaran yang telah kita kirim. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada nggak ya, Kak, hal-hal yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini aku coba kasih dalam beberapa
aspek ketika teman-teman itu melamar pekerjaan ya. Kalau teman-teman itu melamar dalam job portal gitu ya, menggunakan platform tertentu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kan biasanya kalau mau apply gitu ya, biasanya nanti teman-teman harus sebelumnya kan isi data diri dulu, attachment CV gitu ya. Nah, baru send application-nya. Nah, biasanya teman-teman itu akan tahu nih kalau pakai job portal biasanya kalau misalnya memang dari pihak rekrutmen atau rekruter itu belum memproses biasanya terlihat. Atau misalnya teman-teman ternyata sudah diproses tapi teman-teman itu di-reject atau ditolak. Nah, itu biasanya ada statusnya gitu. Itu bisa lihat dari situ. Kalau misalnya teman-teman melamar dari sosial media gitu ya, misalnya nanti akan kirim langsung ke email rekruter gitu ya, atau ke emailnya dari tim rekrutmen, biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup lebih lama gitu. Kenapa? Karena kita harus download CV-nya dulu, lihat lagi CV-nya, sortirin lagi. Nah, itu biasanya memang akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan memang kalau misalnya by email atau by sosial media gitu ya, kadang memang tidak ada pemberitahuan bahwa teman-teman itu yang lolos itu eee teman-teman tuh lolos atau tidak. Biasanya yang tidak lolos itu yang tidak diproses dalam waktu lebih dari 1 bulan gitu, atau yang memang ternyata teman-teman tuh ditolak. Nah, itu biasanya memang kalau teman-teman melamar, pada posisi tertentu dan selama 1 bulan ternyata tidak ada panggilan atau misalnya memang, "Oh, kok kayaknya udah ngelamar via sosial media, via emailnya tapi kok nggak ada jawaban ya?" Mungkin teman-teman memang belum belum cocok nih dengan kualifikasi yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau misalnya itu ya mungkin lebih dari 1 bulan gitu. Nah, tapi kalau misalnya via yang lain atau misalnya ternyata teman-teman sudah dalam proses gitu ya, sudah interview gitu ya. Biasanya sih, dalam proses interview kita biasanya dari rekruter akan bilang gitu, kalau misalnya, teman-teman lebih dari 2 minggu tidak dapat informasi apapun dari kami, artinya teman-teman akan, tidak lolos ke tahap selanjutnya. Itu biasanya sih kita informasikan di awal ketika interview, kayak gitu sih. Wah, berarti, kalau misalnya jika kita langsung ngirim CV nih ke email, berarti kalau misalnya selama lebih dari 1 bulan kita belum ada panggilan, berarti, mungkin kita kurang kurang memadai ya untuk, lowongan yang kita apply gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu, ataupun misalnya ternyata teman-teman ternyata, "Oh enggak ah, pengen lagi deh, pengen cobain lagi deh posisi ini," kayak karena masih penasaran. Nah, mungkin teman-teman bisa lagi sih kirim gitu, tapi teman-teman tuh jangan berkecil hati ya, dalam arti jangan sampai merasa bahwa, "Aduh, dia tolak sama, rekruter nih, berarti saya kurang baik ya, atau saya ternyata nggak sesuai," gitu. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena mungkin aja teman-teman nggak cocok di perusahaan A, belum tentu teman-teman itu tidak cocok juga di perusahaan B gitu. Bisa jadi emang teman-teman tidak cocok di perusahaan A, tapi teman-teman cocok di perusahaan B gitu. Jadi jangan sampai istilahnya penolakan dari rekruter itu membuat teman-teman tuh patah semangat gitu. Karena aku pun juga pernah kok di dalam posisi mencari pekerjaan juga gitu ya, dan ditolak lebih sepertinya dari 10 kali gitu dari rekruter gitu. Nah, ketika mau menyerah, ya pasti perasaan sedih atau perasaan pengen menyerah tuh pasti ada ya teman-teman, tapi ya jangan kayak gitu dong, karena kan teman-teman balik lagi ya, teman-teman kan mau berkarir, teman-teman mau tahu nih diri teman-teman. Eee, jangan sampai hal tersebut membuat teman-teman jadi berputus asa, jadi merasa atau memandang diri teman-teman tuh kayak, "Oh ya udah deh karena saya udah ditolak dari berbagai perusahaan, mungkin saya emang nggak akan dilirik ya sama perusahaan manapun," ya jangan gitu juga. Siapa tahu nih ternyata teman-teman udah ditolak dari 10 perusahaan, ternyata di perusahaan ke-11 ini teman-teman tuh diterima gitu. Nah, itu kan jadi momentum yang jadinya kok, apa ya, kalau teman-teman nyerah jadinya kepalang tanggung gitu. Nah, teman-teman tuh harus terus coba terus gitu, jangan sampai teman itu menyerah atau berputus asa sih, gitu.
Penting banget ya, Kak, berarti ya buat kita semua buat jangan sampai putus asa dalam mencari pekerjaan karena kita belum tahu ya satu langkah lagi nih kita bakal nyampe nih ya atau enggak. Ya betul banget, gitu. Eee, Keren banget nih, Kak, pemaparan, Kak Clarissa dalam, 40 menit. Belajar dan bertumbuh.